Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu, bagi teman yang bertugas, saya persilakan. Berdasarkan materi pada pertemuan 11 tentang tumbuhan digotil dan tumbuhan monokotil, kelompok kami melakukan pengamatan terhadap tanaman sawo duren dan tumbuhan rumput gelaga. Berikut klasifikasi dari tanaman sawo duren. Kerajaan Plantae, Kerajaan Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, subkelas Dilenidae, ordo Ericales, famili Sabotanceae, genus Triosopilium, spesies Triosopilium caininto. Klasifikasi rumput gelaga. Kerajaan Plantae, tanpa takson Angiosperma, tanpa takson monokotil, tanpa takson Comelins, ordo Poales, subfamili Arundinodiae, tribus Arundinae, genus Saccharum, spesies Saccharum spontaneum. Selanjutnya, ada faktor pembanding antara tanaman digotil dan juga monokotil. Faktor pembanding yang pertama yaitu adalah akar. Pertama, mari kita lihat tumbuhan sawo duren yang masuk dalam jenis tumbuhan digotil. Ada morfologi akar tanaman sawo duren atau dengan nama latin Chrysophyllum cainito. Memiliki akar tunggang yang berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, sehingga dapat memberi kekuatan yang lebih besar kepada batang dan juga memiliki sistem perakaran yang luas, sehingga dapat menyerap air dan zat hara yang lebih banyak. Selanjutnya ada anatomi. Bagian penyusun akar tunggang berdasarkan anatomi adalah stele akar atau silinder pusat. Stele akar terdiri atas susunan kambium, xilem, dan flum. Kambium atau yang biasa disebut sebagai perisikel merupakan bagian yang terdiri atas beberapa sel. Bagian ini berperan untuk memperlancar pertumbuhan sekunder pada akar. Selanjutnya yang kedua, ada tumbuhan rumput gelaga. Tanaman ini masuk dalam jenis tumbuhan monokotil. Morfologi akar rumput gelaga atau dengan nama latin Saccharum spontaneum atau rumput buluh yang menahun memiliki akar yang berukuran relatif kecil, memiliki dan tumbuh di pangkal batang dan biasa disebut akar serabut. Selanjutnya ada anatomi. Bagian penyusun yang ada pada akar serabut terdiri atas rambut akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sedangkan jaringan vaskular akar fungsinya untuk memindahkan dan menyerap air dari akar ke bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Selanjutnya, ada faktor pembanding di antaranya monokotil dan dikotil. Faktor pembanding yang kedua yaitu batang. Yang pertama mari kita lihat tanaman sawo duren yang termasuk dalam dikotil. Morfologi. Tanaman sawo duren memiliki batang berkayu, silindris, tegak, berpermukaan kasar, berwarna coklat, abu-abu gelap, dengan banyak bagian batang pohon yang mengeluarkan lateks atau getah putih, pekat jika diukai. Yang berikutnya anatomi. Anatomi batang tanaman sawo terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Empulur sangat sulit ditemukan pada batang kayu yang sudah tua, bagian terluar dari batang sawo duren. Yang kedua, tumbuhan rumput gelaga. Tanaman ini masuk dalam jenis tumbuhan monokotil. Rumput gelaga memiliki batang yang tegak, pejal, tak berongga, memiliki buku pada batang, dan di bawah buku-bukunya diselimuti oleh lilin. Memiliki warna hijau, dan rumput gelaga tidak bercabang dan ruas-ruas berjajat secara vertikal pada batang jagung. Yang berikut anatomi. Sel epidermal mengandung bagian kristal yang memanjang. Di dalam setelah jaringan epidermis terdapat jaringan sklerenkim yang tebal. Terdapat 3-5 sistem vaskular yang mengitari batang. Bagian sistem vaskular yang terluar merupakan
yang terkecil. Bagian utama sistem vaskular yang terdiri dari xilem dan floem menyebar di bagian dalam tengah pada batang, dan sistem vaskular yang berada di tengah tidak seluas sistem vaskular yang berada pada bagian periferal atau pinggir. Sistem vaskular yang terletak pada bagian tengah batang tidak memiliki jaringan sklerenkim. Pada bagian tengah batang, sklerenkim digantikan oleh jaringan keran bernama parenkim. Baik, selanjutnya adalah tumbuhan rumput gelaka. Jadi, morfologi dari rumput gelaka memiliki daun yang tidak lengkap. Tulang daun sejajar hanya terdiri dari pelepah dan helaian daun. Daun gelaka berwarna hijau dan posisi daun tegak. Permukaan daun licin dan sedikit berambut. Secara anatomi, daun rumput gelaka adalah berkarakter sama dengan rerumputan yang hidup di daerah iklim yang sedang. Jaringan paling luar disebut epidermis yang memiliki kutikula sehingga tidak memiliki jaringan palidase. Yang berikut adalah tanaman sawo duren. Secara morfologi, tanaman sawo duren memiliki daun dengan ukuran yang cukup lebar dan bergeta. Daun sawo duren termasuk daun tunggal dan terletak pada bagian ujung ranting, dan daun sawo duren memiliki bentuk lonjong dengan ujung yang meruncing. Daun tanaman sawo duren memiliki warna hijau dan terlihat mengkilap. Secara anatomi, daun sawo duren berwarna coklat keemasan dan merupakan daun tunggal. Memiliki bulu-bulu halus yang tumbuh terutama di sisi bawah daun dan ranting. Permukaan atasnya gundul dan berwarna hijau cerah. Jadi kedudukan daun ini berseling, memencar, membentuk lonjong sampai bundar telur terbalik. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi kelompok 8, kami mengucapkan terima kasih.